Kudus. Amin. Allah yang telah membangkitkan Kristus dari alam maut, melimpahkan penghiburan iman kepada kita dan bersamamu. Ibu bapak, saudara-saudari, Mbah Kakung dan Mbah Putri, adik-adik sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sugeng dalu dan berkah dalem. Malam hari ini bersama dengan keluarga kita hendak mengenang dan mendoakan saudara kita yang terkasih Carolus Borromeus Yudo Nawantoro yang telah berpulang kembali kepada Tuhan 2 tahun yang lalu. Perayaan Ekaristi kenangan akan berpulangnya saudara kita yang 2 tahun lalu menjadi dorongan bagi kita semua untuk mengingat bagaimana Tuhan menjadi sumber sukacita sejati dalam kehidupan. Oleh karenanya dengan berdoa bersama lewat Ekaristi ini, kita sedang mengungkapkan doa-doa kita, terutama bagi saudara dan saudari kita yang telah meninggal supaya dianugerahi sukacita yang sejati di dalam kerajaan surga. Juga bagi keluarga serta seluruh umat, doa-doa kita malam ini menjadi sumber dan sukacita kegembiraan yang kita cari, bukan hanya menurut tata lahiriah semata. Oleh karenanya, saudara-saudariku, marilah kita memasuki perayaan ini sambil membawa doa kita, terkhusus bagi Carolus Borromeus Yudo Nawantoro. Mari kita menyadari segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber sukacita kami telah menerima jaminan kebahagiaan abadi dalam diri Yesus Kristus Putramu. Kami percayakan hamba-Mu Carolus Borromeus Yudo Nawantoro yang telah berpulang 2 tahun yang lalu, serta anggota keluarga lain yang telah meninggal dan kami bawa dalam doa. Persatukanlah kami dalam pengharapan akan kebahagiaan kekal di surga, kendati masih harus berjuang di dunia ini. Bantulah kami agar memiliki sukacita sejati dan saling menghibur satu sama lain, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami,
yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasih dan Allah sumber segala penghiburan. Ia menghibur kami dalam segala penderitaan, sehingga kami sanggup menghibur semua orang yang berbeda dalam macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab seperti halnya kami mendapat bagian berlimpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula berlimpahlah penghiburan kami oleh Kristus. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kami. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan dengan pengharapan, kami akan teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Demikianlah sabda Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang-orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari, Mbah Kakung, Mbah Putri, adik-adik sekalian yang terkasih dalam Tuhan, warta sabda Tuhan dalam perayaan, kenangan, dan doa-doa bagi saudara kita, Mas Yudo Nawantoro. Saya kira menjadi jelas bahwa Tuhan menghendaki dan mengundang kita untuk mengalami sukacita yang abadi. Meskipun ketika berada di dunia ini, kita semua harus mengalami yang namanya perjuangan, penderitaan. Tetapi hanya orang yang telah mengalami penderitaan dan bersusah-susah, hanya merekalah yang mengerti artinya mengalami sukacita yang abadi atau sukacita yang langgeng. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, saya kira kehilangan seorang yang kita kasihi dan dekat dengan kita, ini rasa-rasanya menjadi sebuah pengalaman yang susah, perjuangan. Meskipun 2 tahun itu bukan waktu yang sedikit, tetapi tentu masih tersisa kesedihan atau kedukaan. Dan menurut bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini, sebetulnya Tuhan ingin menunjukkan bahwa di balik peristiwa kehilangan, kedukaan, dan kesedihan, itu Tuhan menyediakan rahmat, sukacita, dan kegembiraan. Saya kira kita hanya perlu untuk belajar dan menggunakan kacamata iman, maka barulah kemudian kita bisa melihat bahwa di balik peristiwa-peristiwa itu, Tuhan itu menyediakan pengalaman yang menyenangkan, yang bahagia. Seperti lagu zaman dulu gitu ya. Seperti pelangi sehabis hujan. Biasanya kalau sudah hujan seperti lambang kedukaan, itu akan ada hal yang indah, akan ada kegembiraan dan sukacita. Maka tidak banyak yang akan kita renungkan, tetapi saya menawarkan sebentuk sharing pengalaman saja, supaya nanti panjenengan semua itu lalu bisa memetik dari cerita saya, kira-kira Gusti iki ora sare ning bagian ngendi gitu ya. Yang ingin saya ceritakan adalah pengalaman Februari yang lalu, masih membekas dan masih saya ingat betul bahwa Februari yang lalu pada awal itu saya diberi kesempatan untuk ke Tanah Suci, ke Holy Land. Di Holy Land atau dalam bahasa Inggris itu Promised Land gitu ya, tanah terjanji. Bukan hanya sekedar tanah terjanji di Jawa. Kalau di Jawa itu dekatnya itu Perumasan gitu ya, bukan Promised Land. Tetapi sungguh-sungguh saya itu perjalanan sampai ke Mesir, kemudian perjalanan sampai ke Yerusalem, perjalanan sampai ke Yordania. Jadi ada 3 negara yang kami kunjungi. Dari kesemuanya sehat, tetapi saya bisa mengatakan bahwa saya memang harus mendampingi sesepuh-sesepuh karena kelompok saya itu kecil, 15 orang saja termasuk saya, dan hampir sebagian besar itu sepuh-sepuh gitu ya. Usia yang paling sepuh itu 76 tahun dari Gundang, lalu yang paling muda itu 24 tahun.
24 tahun juga dari Gondang. Hanya karena yang satu itu sepuh, lalu yang muda itu juga masih kesulitan untuk berjalan dengan baik. Juga hampir sebagian besar dari peserta itu ternyata memiliki sakit gitu ya. Yang sepuh ya tentu saja menggunakan teken, tetapi yang muda itu Dek Yasinta dari Gondang itu kepalanya lalu pernah dibongkar, pernah dioperasi karena ada sesuatu, lalu kemudian ada syarafnya yang kena, sehingga kalau berjalan itu nun sewu agak semper nih kongge. Jadi kakinya itu tetap harus diseret. Jadi tetap kesulitan. Dan di tengah-tengah kesulitan ketika awal-awal perjalanan, kami ditawari untuk naik ke satu gunung yang namanya adalah Gunung Sinai. Gunung Sinai ini naiknya berat. Jadi awalnya saya memutuskan untuk tidak naik. Kenapa kok tidak naik? Saya lalu lihat di YouTube, medannya berat. Dan kemudian itu memakan waktu yang agak panjang. Medannya berat karena jalan kaki dari parkiran sampai ke stasiun Onta, sebutannya begitu. Untuk naik Onta itu sekitar setengah jam. Kemudian dari stasiun Onta, naik Onta itu sampai 1,5 jam perjalanan. Bisa dibayangkan ya, naik Onta 1,5 jam perjalanan, nasi ngisore itu krosone hilang. Ngisornya itu lalu ketika turun dari Onta itu rasanya seperti baru saja sunatan kedua kalinya gitu ya. Jadi sikile iki kaya seperti hilang gitu ya, geringgingan karo mati rasa 1,5 jam. Dan kenapa perjalanan itu tidak menyenangkan bagi saya ataupun juga bagi yang lain? Ya karena menanjak dan terus menerus lalu naik begitu ya. Maka awalnya saya lalu mengatakan saya tidak berangkat, saya tidak mau ikut. Tetapi demi apa? Simbah-simbah yang usianya 76 tahun itu lalu mengatakan, "Kula mangkat Romo. Saya berangkat Romo. Sekali seumur hidup sayang." Lalu jadilah saya mengalah, nggih kula kancani, akhirnya saya berangkat. Karena menurut keyakinan saya dengan melihat video itu saja, pasti akan ada kesulitan ketika naik ataupun juga turun. Naiknya ya itu lancar. Saya katakan lancar karena setelah dari stasiun Onta lalu menuju ke stasiun di atas itu 1,5 jam, kemudian masih harus berjalan kaki, naik ke puncak itu masih ada 750 anak tangga. Jadi anak tangga ini duduk kaya anak tangga sing ten gereja, tetapi anak tangga dari batu sing jarake rada tinggi-tinggi dan agak panjang-panjang gitu ya. Jadi kami berangkat siang hari jam 2, sampai di puncaknya itu sekitar jam 6:30 karena agak gelap gitu ya. Ya saya lalu membayangkan ketika perjalanan naik ke atas numpak onto, mesaki ontone gitu ya. Tetapi juga saya merasa bahwa kiri kanan itu tidak terlalu nyamannya adalah karena kotoran gitu ya. Jadi wis ning perjalanannya susah karena naik numpak onto, lalu di kiri kanan itu kabeh reget. Karena nun sewu karena ada telek onto. Nek telek wedhus niku napa? Nggih. Nek telek sapi niku napa? Telek pitik niku napa? Nggih, dipikirane dhewe iki memang bab telek. Jadi kula mboten ngertos niku telek onta niku le nyebut napa ngoten nggih. Tetapi sebut saja kotoran onta begitu ya. Itu terhampar di perjalanan mau naik ke stasiun yang kedua itu, stasiun di atas. Bisa dibayangkan nek meh mudhun ngono langsung blenyek gitu ya, karena ya toh saya melihat pun ada yang masih kelihatan anget-anget begitu ya. Masih baru saja keluar begitu ya. Saya menduga ini dari onta yang di depan saya karena saya selalu di belakang gitu kan. Kula sing paling mburi.
mergo bobote mau paling abot niku wau. Lalu naik ke atas, kemudian ada beberapa memutuskan sudah Romo kula mboten kuat. Nah niku. Lalu mulai mridili sampai di puncak Gunung Sinai hanya ada 5 orang. Termasuk salah satunya saya. Nggih kalih Mbah Kamto sing usianya 76 tahun. Kuat ternyata Mbah Kamto. Istrinya itu di bawahnya sedikit, lalu memutuskan untuk tidak lanjut. Tetapi Mbah Kamtonya sampai di puncak. Nah, yang ingin saya ceritakan, kesulitan itu tidak muncul ketika naik. Kesulitan ketika naik itu tadi lumayan, tetapi turun itu sudah gelap. Turun sudah gelap, kemudian dalam perjalanan turun, yang berhenti di tengah-tengah ataupun yang agak ke atas tetapi tidak sampai di puncak, itu kakinya itu wis buyuten. Sudah kakinya itu ngregeli gitu ya. Lalu saya putuskan salah satu yang tidak bisa melanjutkan karena tidak kuat sama sekali karena sudah usia namanya Mbah Titi. Sekitar 70-an tahun begitu ya. Itu lalu sama sekali tidak bisa bergerak kakinya. Kula tekon Mbah jenengan bobote pinten gitu ya. Bobot kula 50 Romo. Wah nek 50 kula tesih kuat. Lalu jadilah saya menggendong Mbah Titi. Dari atas itu kemudian saya gendong. Betul-betul saya gendong gitu ya. Saya gendong lalu turun. Nganggo senter, gendong, kok tiba-tiba merosot. Nah, Titi itu di belakang yang saya gendong itu lalu merosot. Berkali-kali saya harus membetulkan posisi dan kesel. Karena le merosot itu ngasih bokongnya podong. Saya menduga wah iki memang betul-betul habis tenaganya dan kakinya tidak ada kekuatan. Maka saya dudukkan. Kebetulan saya bawa hot in cream. Hot in cream niku kaya counterpin niku nggih. Sikile tak blonyo kabeh meskipun kademen tangane tak blonyo kabeh tak pijeti begitu ya. Lalu setelahnya itu saya bopong lagi, saya gendong lagi. Kok merosot meneh bola bali. Nek nonton niku kula ora bakalan tekan ngisor. Lalu saya tawari Mbah, niki nek ngenten iki terus kula mboten kuat. Karena kudu ngunjukke bola bali gitu ya. Lalu saya menawarkan, sekarang saya papah nggih. Lalu berada di sebelah kanan saya. Kemudian kok iso jebule. Kok iso mlaku meskipun tertatih-tatih gek pirang meter kemudian berhenti Romo. Kok jebule ora lemes sikile. Lalu setelah saya cek, mergane alasannya kok merosot bolak-balik. Kula nganggih jaket parasut. Mbah Titi niku nggih ngagem jaket parasut mergane kan adem. Lalu parasut kena parasut, kuwi lunyu banget gitu ya intinya. Jadi merosot bolak-balik iki mergo alasan jaket. Itu masalah pertama. Di tengah perjalanan kami menjadi kelompok yang terakhir, saya dan Mbah Titi ini terakhir. Semuanya wis genjring. Apa meneh sing guide dari sananya itu sudah meninggalkan kami. Kami tidak tahu kemana harus melangkah. Peteng kabeh, isine niku watu kali pasir. Bingung harus mengarah kemana karena meleset sithik niku pun jurang gitu ya. Itulah susahnya kalau lalu turun perjalanan turun itu malam-malam. Meh ngundang onto, meleh, niku ya pasti tidak ada karena sudah malam. Maka jengkel sekali saya. Bukan karena gendongnya atau tadi mapahnya ya. Karena jalan itu tidak bisa ditemukan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kami mengalami sukacita sejati. Dari kesulitan yang kami alami, dari hal yang semula itu menyusahkan, yang paling saya hindari, yang paling menjijikkan itu tadi, kami turun
bar tekan stasiun Unta itu tadi, nemu cara supaya bisa turun sampai ke terminal atau ke parkiran. Caranya adalah dengan mengikuti telek onto. Yang semula itu kami hindari mergo isih anget ning mambu ki mau karena terhampar semuanya begitu ya. Itu lalu Mbah Titi itu hore romo kae. Lalu melihat di situ ada kotoran onta dan itu menjadi petunjuk jalan. Yang semula saya rasakan itu sebagai hal yang mengganggu, menyedihkan, jijik, atau dalam istilah bahasa Injil yang kita dengarkan hari ini menjadi pengalaman sedih, pengalaman susah. Ternyata justru itulah yang membantu saya dan menjadi sumber sukacita mergo ngetutke telek kuwi mau, secara telek kuwi mau ya. Tidak ada GPS, tidak ada handphone yang ada sinyalnya, maka GPS kami utamanya adalah telek onto kuwi mau. Dan kami selamat sampai di bawah. Setengah 7 atau sekitar jam 7 sampai di bawah itu setengah 12. Kami yang paling terakhir. Dan apa wujud atau ungkapan sukacita dan kegembiraan saya serta Mbah Titi tadi, ketika sampai di tempat tujuan, ternyata tidak ada satupun dari peserta yang ikut naik yang lain ataupun juga tim yang tidak ikut naik mengantar itu yang menyalahkan, maidu, atau membuat kami itu lalu menyesal kenapa harus terjadi seperti itu. Semuanya itu menyambut dengan senyuman, lego, oh wis tekan kene, Romo karo Mbah Titi. Wis tekan parkiran, sehingga lalu bisa segera menuju ke hotel. Tidak ada satupun yang kemudian mempersalahkan. Mbok menawa mergo aku sing terakhir gitu ya. Mungkin karena Romone sing paling terakhir. Tetapi ungkapan yang muncul itu lalu dari kata-kata yang dilontarkan oleh peserta yang mendahului ataupun yang tidak ikut. Syukur nggih Romo saged dugi bisa sampai di tempat tujuan. Syukur mboten kenapa-napa, puji Tuhan. Dan macam-macam yang seperti itu. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, lewat cerita kecil seperti ini saya sebetulnya ingin menyampaikan bahwa yang menjadi sumber sukacita pada tujuan akhir kehidupan semata-mata adalah Tuhan. Dan yang mengantar kita untuk sampai ke tempat peristirahatan, persatuan dengan Tuhan yang kekal dan mengalami sukacita sebetulnya adalah Tuhan Yesus. Saya tidak memungkiri bahwa menurut kemampuan manusiawi saya waktu itu memang sudah putus asa. Saya waktu itu sudah hampir menyerah, sudah malas menemani orang yang terakhir. Awalnya saya merasa getun, ngopo kok aku melu. Tapi tak batin gitu ya. Tetapi pada akhirnya justru pengalaman kesulitan itu membuat saya itu mengalami sukacita yang besar, lebih daripada sukacita teman-teman yang lain. Maka bersusah-susah, maka mengalami kesedihan, berjuang. Ternyata di balik itu Tuhan menyediakan sukacita yang banyak dan besar. Maka ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita sedang mengenang dan mendoakan saudara kita Mas Yudo. Maka dalam kenangan akan kehadiran beliaunya di tengah keluarga, barangkali ada ungkapan-ungkapan yang menyusahkan tetapi pada akhirnya berbuah manis dan penuh dengan sukacita. Maka saya mengundang salah satu perwakilan dari keluarga, Pak Heri Wabundi, sedikit menambahkan sharing nggih. Mboten napa-napa toh?
Mboten napa-napa nggih. Iki mangke rampungnya jam 11 wengi. Pak Heri nyuwun tulung, barangkali ada bentuk kesaksian dan cerita pengalaman tentang saudara kita yang kita kenangkan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, saya mau cerita tentang Dek Yudo. Dek Yudo itu yang saya tahu dan Ibu pernah juga bilang itu begini, sesuk kowe iki nek wis do mati iki kabeh do melu yudo. Karena dari 8 anak itu orang yang paling baik itu cuman Yudo. Dia itu nggak pernah marah, nggak pernah sama sekali, nggak pernah dendam, nggak pernah menuntut, nggak pernah meri, nggak pernah apa-apa. Pokoknya kalau dimarahi adanya cuma nangis, nangis yang dicari saya. Sebetulnya punya kakak Santoso nih, tapi dia nggak pernah menyebut Santoso. Punya kakak Sunar, tapi nggak pernah menyebut Sunar. Kakak Mbak Jati, Mbak Kris, adik Tati, Susi, adanya cuman Heri. Nah, Dek Yudo itu lahir tahun 61, 5 November kalau nggak salah, 5 November kalau enggak 4 November, 5 November. Mungkin ya di wilayah Santa Maria Kalasan Barat dan Santo Yusuf itu semua kenal, ya 90% kenal sama Dek Yudo. Kenalnya Yudo ki anake Pak Cep, anake Bu Cep. Tapi lain kalau di daerah Pasean, daerah Kradenan, daerah Sambilegi itu beda. Dek Yudo ki adine Heri. Itu, jadi bukan anaknya Pak Cep tapi adine Heri. Nah, saya cerita Dek Yudo di Kradenan, di Pasean, dia itu karena di Kradenan sama Sambilegi itu sering ada jadilan. Dek Yudo itu yang namanya jadilan itu wah mesti melihat malam itu. Dan kita tidak pernah mencari karena tengah malam mesti ada yang nganter pulang. Pasti ada yang nganter pulang. Itu karena tahu itu adiknya Heri gitu. Itu dulu waktu saya belum menikah itu. Kemudian dia pernah sekolah di SLB Prambanan, itu yang nganter juga saya dulu. Kemudian Dek Yudo itu yang saya ingat itu ibu kan sering bikin pesanan risoles sama roti. Nah kebetulan Dek Yudo itu mau minta risoles enggak boleh. Itu yang saya ingatkan itu. Enggak boleh ini pesanan ini. Nah, saya ya memang saya itu orang cerdas. Orang paling cerdas. Kulitnya saya rusak. Kulitnya risoles itu saya sobek rusak kan, terus nanti saya mlebu awan sing rusak. Oh iya wis Yudo mau nak njaluk ya dinehi. Nah dinehi Yudo gitu. Nah, saya kasihkan Yudo di depan sini, depan. Saya dulu hidupnya di sini di depan. Belum dimakan ada orang minta-minta. Orang tua minta-minta. Saya minta ibu itu ndak ada cara disuwek, tapi Yudo itu dikasihkan saja langsung. Nah, itu saya tuh mikir-mikir kok iso kowe iki njaluk tak rewangi ngono kok dinehke wong. Tapi dia nggak berpikir seperti itu. Saya juga agak menanya seperti itu. Nah, yang saya nilai Yudo itu ya memang orang itu semuanya itu walaupun baiknya seperti apa, jeleknya seperti apa, itu memang ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Nah, Dek Yudo itu memang ya gimana ya, memang perlu perawatan khusus, perhatian khusus.
Makanya saya bilang anak orang ini tidak pernah yang namanya marah, yang tidak pernah namanya itu tidak pernah sama sekali. Jadi nek diterapkan yang anggar-anggar 10 itu meh kabeh Romo. Nah, saya sharing sama Romo kok kalau tanya kalau begini-begini itu gini. Apakah langsung kalau meninggal langsung naik surga? Yo enggak, pasti ada dosa yang nanti di purgatorium dulu. Tapi sekarang nggak tahu sudah naik belum Romo? Nggak tahu. Besok gitu. Saya kira ceritanya sedikit seperti itu. Terus ini sedikit ya. Yang paling mengesan itu kalau sore itu dia mesti keliling di desa, daftari ibu-ibu sama yang senang itu dia sama ibu-ibu yang main voli, bawa kertas nanti main voli sini, terus namanya siapa itu ditulis semua, walaupun tulisannya nggak bisa dibaca, tapi kelihatannya nulis, tapi nggak bisa dibaca. Itu sama ya Bu Desum sama Bu istri saya, terus keliling-keliling pokoknya yang biasa voli itu yang bikin kita itu kadang-kadang terharu gitu loh. Jadi orang ini sudah tidak ada, tapi kadang-kadang yang membuat regeng kampung itu ya seperti itu. Walaupun sudah tidak ada, tapi puji Tuhan dukungan doa Bapak Ibu semua akan semakin mempercepat Dik Yudo diampuni oleh Tuhan dosa-dosanya dan cepat dipersatukan dengan para kudus di surga. Amin. Matur nuwun Pak Heri atas sharing pengalaman bagaimana Mas Yudo Nawantoro ini selama menjalani kehidupan dalam kenangan. Lalu kita boleh menemukan bahwa yang dimaksud dengan bermakna dan membawa sukacita itu bukan saja muncul dari hal-hal yang sudah sempurna, hal yang sudah bagus, hal yang sudah indah, tetapi dari hal-hal, dari keterbatasan ternyata ada sukacitanya, ternyata ada maknanya. Tadi lewat cerita itu tadi ya. Maka marilah kita juga dalam perjuangan hidup harian mengupayakan diri untuk mencari krekel-krekel. Barangkali Tuhan meninggalkan pengalaman-pengalaman yang berharga, yang baik, yang penuh sukacita, justru di balik pengalaman yang tidak baik, yang membuat kita sedih, yang kadangkala membuat kita itu merasa tidak genep dan seterusnya itu. Mari kita hening sejenak, kita meresapkan sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita bawa saudara-saudari yang telah berpulang dalam doa umat. Kehadiran kita bersama mengungkapkan iman kita akan Allah sumber sukacita sejati. Marilah dengan rendah hati kita mengungkapkan doa dan permohonan kita kepada Bapa. Ya Bapa, kedatangan Yesus Kristus di tengah-tengah kami menghadirkan tahun rahmat Tuhan kepada umat manusia. Semoga keperingatan 2 tahun meninggalnya saudara kami ini, Carolus Borromeus Yudo Nawantoro, menghadirkan rahmat bagi saudara-saudari yang ditinggalkan dan kami semua yang hadir di sini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ajarkanlah kepada kami iman, harapan, dan kasih yang sejati, agar kami mampu mengalami sukacita yang baik di dunia ini maupun dalam persekutuan bersama para kudus, sebagaimana telah dialami oleh saudara kami ini, Carolus Borromeus Yudo Nawantoro. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bantulah kami untuk meyakini bahwa hidup bukanlah berakhir di dunia ini, tetapi tetap berlanjut dalam kehidupan abadi bersamamu. Semoga dalam persiaran yang penuh dengan tantangan ini,
kami tetap mampu memancarkan kegembiraan dan sukacita sejati. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, bantulah kami yang masih berjuang ini untuk meneruskan teladan dan ajaran kasih-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula untuk kedamaian jiwa Bapak Yohanes Bejo Cipto Raharjo, Ibu Cornelia Mujilah Cipto Raharjo, dan Bapak Ibu Yoso Wiharjo. Ya Bapa yang Maha Baik, kami mohon agar Engkau berkenan menerima kebaikan yang telah mereka lakukan semasa hidupnya, dan ampunilah dosa-dosanya, serta anugerahilah kebahagiaan kekal bersama-Mu dan bersama para kudus-Mu di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi ujub kita masing-masing, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kasih-Mu tiada batas, kesabaran-Mu begitu besar. Semoga dalam pengharapan iman yang benar, kami mampu mewujudkan permohonan-permohonan kami ini dalam limpahan rahmat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita persatukan doa-doa kita dalam persiapan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu
Berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber sukacita kami unjukkan roti dan anggur ini untuk memohon keselamatan abadi bagi Carolus Borromeus Yudo Nawantoro yang telah 2 tahun menghadapmu. Semoga persembahan sejati Putramu Yesus Kristus membawa sukacita berlimpah bagi gerejamu dan kami semua, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian, menyembah keagunganmu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu Carolus Borromeus Yudonawantoro yang telah 2 tahun Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan putramu dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, khususnya Bapak dan Ibu saudara-saudari yang kami sebut di dalam perayaan ini. Mereka telah meninggal dan berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan
Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus bagi kita semua. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus, amin.
Kita doakan satu kali salam Maria bagi saudara kita Carolus Borromeus Yudo Nawantoro. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber sukacita kami bersyukur atas sukacita surgawi yang kami alami dalam Ekaristi suci ini. Semoga rezeki kehidupan surgawi ini meneguhkan langkah kami dan dalam menapaki hidup dan pelayanan sehari-hari. Semoga saudara kami Carolus Borromeus Yudo Nawantoro yang kami doakan pada peringatan 2 tahun meninggalnya ini boleh menikmati sukacita abadi di surga, dan pada saatnya nanti kami pun boleh bergabung dengannya demi Kristus Tuhan kami. Persilakan duduk, kita mendengarkan pengumuman dan ucapan dari keluarga. Misa arwah sudah selesai, tinggal nunggu berkat dari Romo. Ucapan terima kasih dari keluarga besar Jebarjono untuk Romo yang telah memimpin ibadat ini dengan baik, lancar. Semoga bisa membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu-Ibu Prodiakon, terima kasih PA, terima kasih KUR. Terima kasih Pak Organis, terima kasih Pak Haryadi, dan terima kasih Bapak Ibu semua yang semua sudah mendukung ibadat malam ini untuk khususnya adik saya Yudo Nawantoro agar semuanya berjalan dengan baik dan segera diterima di sisi Tuhan bersama para kudus di surga. Dan nanti kalau Bapak Ibu mau kundur, itu jangan lewat pintu sini semua, melewat pintu sana karena ini ditutup. Iya. Dan semoga perjalanan Bapak Ibu kundur sampai rumah selamat, tidak ada halangan sedikit pun, dan semakin sehat, semakin semangat untuk mewartakan sabda Tuhan. Amin. Matur nuwun. Terima kasih atas kebersamaan kita. Mari kita bangkit berdiri dan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah. Misa peringatan arwah Carolus Borromeus Yudo Nawantoro sudah selesai.